Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taris Anggreni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menganalisis tentang materi ekonomi makro, yaitu tugas dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, yaitu sebagai dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Judul kali ini yaitu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau bisa disebut dengan ekonomi tiga sektor. Itu merupakan perekonomian yang meliputi kegiatan sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah, di mana perekonomian itu terjadi pada perusahaan itu sebagai produsen, sedangkan rumah tangga itu sebagai konsumen, dan pemerintah itu sebagai konsumen juga, dan juga sebagai pemungut pajak, atau juga sebagai pemberi subsidi kepada rumah tangga dan perusahaan. Oleh adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, adanya pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau bisa disebut T, atau menambahkan agregat atau AE pada industri dan rumah tangga, itu akan memperbesar pengeluaran agregat. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah itu melakukan pembelanjaan dan akan menaikkan pembelanjaan agregat. Jadi pemerintah itu mendapatkan pendapatan dari pajak, maka hasilnya akan dibelanjakan kembali. Secara agregat itu pembelanjaan akan meningkat karena meningkatnya konsumsi. Perekonomian tiga sektor ini dinamakan perekonomian tertutup karena belum adanya kegiatan atau belum adanya ekspor dan impor. Jadi hanya di dalam negeri saja. Aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama itu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah itu bisa dikatakan pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan itu di mana pembelian barang atau jasa yang diproduksi perusahaan itu merupakan aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri. Hal tersebut adalah pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah itu seperti gaji atau upah yang dibayarkan. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga itu digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama itu ditabung atau lambangnya itu S. Yang kedua membayar pajak, lambangnya itu T. Jadi kewajiban dari pemerintah. Yang ketiga itu membiayai konsumsi, lambangnya itu C. Dari keseimbangan itu di mana AD sama dengan ES atau sebaliknya AS sama dengan AD. Di mana keseimbangan itu terjadi pada persamaan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T, di mana C itu adalah simbol dari rumah tangga dan itu simbol dari perusahaan, serta G itu simbol dari pemerintah. Apabila C atau konsumsi atau simbol dari rumah tangga itu dihilangkan atau dikurangkan, maka berlaku persamaan I plus G sama dengan S plus T, yaitu di mana I plus G itu merupakan suntikan atau pendapatan, sedangkan S plus T itu merupakan bocoran atau pengeluaran. Pajak langsung dan pajak tidak langsung, di mana pajak langsung itu merupakan jenis pungutan dari pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung itu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Untuk pajak pendapatan itu ada tiga. Yang pertama, pajak regresif, di mana pajak itu turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional, di mana pajak itu tetap untuk berapapun tingkat pendapatannya. Yang ketiga, pajak progresif, di mana pajak itu naik ketika pendapatan naik. Efek dari pajak terhadap konsumsi dan tabungan, di mana pajak itu akan menurunkan YD atau pendapatan disposable
atau sejumlah T atau pajak, sehingga YD itu sama dengan Y min T, di mana Y itu pendapatan dikurangi T dikurangi pajak. Karena YD turun, konsumsi atau C dan tabungan atau S itu juga turun. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.